Halo, assalamualaikum. Kalau kamu punya bonus akhir tahun yang rencananya mau dibelikan smartphone baru, tahan dulu. Simak dulu bahasan saya kali ini biar nggak nyesel. Karena Infinix baru aja rilis smartphone baru di harga sejutaan tipis, serius nih. Yang paling terjangkau bahkan hanya Rp1.099.000 saja. Layarnya sudah pakai punch hole, refresh rate 90Hz, dan juga storage-nya sudah pakai UFS. Penasaran? Ini dia Infinix Smart 8 dan mari kita unbox dulu. Dikemas dalam box berwarna hijau dengan aksen violet seperti biasa, kita bisa lihat beberapa spek highlight yang tercetak di packagingnya. Pertama sudah saya sebut tadi ya, layar 90Hz dengan punch hole selfie kamera, plus ada magic ring-nya. Di dalamnya ada bundling perdana smartphone dengan bonus kuota 15GB per bulan selama 24 bulan juga. Dan yang saya pegang ini varian storage 128GB dengan 4GB physical RAM plus memfusion 4GB lagi. Memfusion dengan storage UFS tentu lebih make sense ya, karena I/O speed-nya udah lumayan kencang. Lalu di bagian belakang box ini kita bisa lihat bahwa baterainya cukup besar, 5000 mAh dengan Type-C charging. Punya dua kamera di belakang dengan resolusi utama 13MP dan juga punya ring flashlight. Biometric sensornya lengkap, ada fingerprint sensor di tombol powernya, dan face unlock-nya juga memang cepat. Jadi bukan sekedar klaim, di packagingnya ini aja. Lalu ada animasi magic ring juga ya saat pemindaian wajah ini dilakukan. Selanjutnya, dia bisa naikkan volume loudspeakernya hingga 200% apabila diperlukan. Ada DTS sound processing juga ya untuk outputnya. Coba deh perhatikan perbedaan outputnya antara volume 100% dengan 200% berikut ini. Ya, loudspeakernya ada di sisi bawah smartphone ya, masih mono memang, dan grill speakernya menemani port Type-C, mikrofon, dan juga jack audio 3,5 mm. Di sisi atas kosong melompong dan ada slot untuk card tray di sisi kiri yang bisa menampung 2 nano SIM card plus 1 micro SD dedicated. Mantap! Di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker seperti biasa, dan Infinix Smart 8 ini menganut desain frame lurus kekinian. Layar depannya berdimensi 6,6 inci dengan panel IPS yang memiliki resolusi HD+. Sebuah kamera depan 8MP ditempatkan dalam punch hole di tengah layar bagian atas. Di sisi belakang, frame kameranya nyaris sejajar dengan bodi keseluruhan dengan 4 buah LED flash yang dikemas dalam bentuk cincin sehingga nampak seperti bulatan ketiga. Yang saya pegang ini varian warna shiny gold ya. Selain ini masih ada dua pilihan warna lain yaitu crystal green dan juga timber black. Desainnya terbilang mengikuti tren jadi nggak ketinggalan zaman. Dalam paket penjualannya kamu bakal dapat juga sebuah hardcase transparan dengan kedua pinggiran yang terbuka, kemudian buku manual dan buku garansi, pin ejector, kabel data dan charging Type A to Type C, serta kepala charger 10 watt. Anyway, buat spek lengkap lainnya adalah seperti ini. Ponsel ini menggunakan prosesor octa-core milik Unisoc, yaitu Tiger T606 yang sudah cukup familiar. Ada dua pilihan memori, yaitu 3GB RAM dengan 64GB storage, yang tadi bandrolnya seharga Rp1.099.000. Lalu yang 4GB RAM dengan 128GB storage punya bandrol Rp1.249.000. Dari tes storage yang saya lakukan, dapat skor 29 ribuan, artinya beneran ya pakai UFS. Smartphone ini berjalan pada XOS 13 yang basisnya adalah Android Tigo Edition alias Android 13 yang lebih ringan. Untuk performanya sih menjanjikan ya di level harganya, skor Antutu dapat angka 240 ribuan. Dan jangan lupa, layar HD Plus meringankan kinerja grafik prosesor maupun baterainya. Iya, dengan dapur pacunya ini, Infinix Smart 8 masih sanggup diajak game kelas menengah ke berat yang biasa saya mainkan, yaitu PUBG Mobile. Settingan grafis maksimalnya bisa dapat HD High dan main di Smooth High lumayan lancar ya, meski jelas bukan buat kompetisi juga. Dengan speakernya yang mono pun lebih disarankan untuk menggunakan earphone saat bermain agar bisa menebak arah lawan.
Tapi sekali lagi buat harganya, performanya terbilang di atas rata-rata nih. Lanjut, kamera depan dan belakang bisa digunakan merekam video hingga Full HD 30 fps. Tidak ada mode ultra steady ya pada ponsel ini. Di kondisi normal, hasil perekamannya punya frame rate yang cukup stabil dan nggak goyang banget juga ya hasilnya saat dibawa berjalan. Ada mode Super Night yang membantu pengambilan foto di kondisi low light juga. Dan hasil gambarnya so far so good ya. Buat harga sejutaan tipis, segini sih udah oke. Resolusinya pun terasa cukup tinggi ya, ketika brand lain kadang hanya menyematkan kamera utama 8 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel di range harga segini. Silahkan simak hasil lengkap kameranya di akhir video, sementara saya akan rekap lagi bahasan soal smartphone baru Infinix ini. Sebagaimana kita tahu, urusan spek versus price comparison saat ini Infinix adalah salah satu jagonya. Saya ulang nih, HP sejutaan tipis sudah dapat layar besar 6,6 inci dengan refresh rate 90 Hz dan pakai punch hole kamera, lalu punya storage UFS dengan kapasitas yang juga besar dan bisa punya extended RAM hingga 8 GB yang juga make sense. Dan juga baterai 5000 mAh yang dibekali Type-C charging pula. Oh iya, satu ekstra lagi adalah loudspeakernya bisa di-boost hingga volume 200% nih. Gimana? Masa iya nggak tertarik? Serius, buat mereka yang lagi nyari smartphone untuk nikmatin konten multimedia, aktif di medsos, hingga streaming dan sesekali gaming melepas penat, harganya rasanya seksi banget ya si Infinix Smart 8 ini. Dan so far juga konsumsi dayanya terbilang hemat, bisa dipakai seharian bahkan lebih ya tanpa khawatir. Sepertinya memang Infinix ini bisa banget buat mendobrak harga pasaran smartphone biar bisa makin terjangkau, namun deliver spek dan fitur yang esensial dan juga usable. Nah infonya, smartphone ini launching hari ini ya, tanggal 5 Desember dan akan dijual melalui berbagai e-commerce mulai 6 Desember 2023 ini. Saya akan sediakan linknya di deskripsi biar teman-teman yang mau meminangnya bisa tinggal klik aja ya. Oke? Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera depan juga Full HD 30 fps, silahkan disimak audionya dan juga tone warna kulitnya ya. Ini pencahayanya cukup sih segini, dan kalau ada backlight, oke kayak gitu. Sambil jalan, segini kepake nggak nih? 30 fps. Panning. Sore-sore, udah lewat golden hour dikit. Silahkan disimak. Jalannya juga nggak rata. Kamera depan juga Full HD 30 fps. Lumayan bagus ya, 8 megapiksel sensornya. Jadi masih bisa dapat detail dengan lumayan. Untuk level harga sejutaan tipis sih mantep banget.